Marketer, saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry, Makplas Inc. Dalam 10 Minute Industry Update kali ini, saya akan menyampaikan 5 update dari industri keuangan yang terjadi di minggu lalu. Update pertama mengenai stabilitas industri keuangan. Menurut data OJK per semester 1 tahun 2021, sektor jasa keuangan tetap stabil. Hal ini terlihat dengan membaiknya sejumlah indikator seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal, serta terjaganya rasio kehati-hatian atau prudensial di lembaga jasa keuangan. Meskipun demikian, OJK mencermati adanya penurunan mobilitas karena pemberlakuan PPKM darurat yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laju perekonomian ke depan. IHSG per 23 Juli 2021 tercatat menguat ke level Rp6.102 atau tumbuh 1,9% month to date. Pasar SBN juga terpantau menguat dengan rata yield SBN turun 13,5 basis point di seluruh tenor. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 27 Juli 2021 telah mencapai nilai Rp116,6 triliun, meningkat 211% dari periode yang sama tahun lalu, dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO. Masih terdapat penawaran umum yang dalam proses dari 86 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp54,2 triliun. Kredit perbankan pada bulan Juni 2021 meningkat sebesar Rp67,39 triliun dan telah tumbuh sebesar 0,59% year on year. Dana pihak ketiga kembali mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,28% year on year. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif. Update kedua mengenai dampak PPKM darurat terhadap kredit konsumsi. Kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diprediksi akan berdampak pada perlambatan penyaluran kredit pada bulan Juli, terutama pada kredit konsumsi. Bank BNI menyatakan jika PPKM berlangsung lama, maka akan berdampak pada kredit konsumsi karena bisa terjadi hilangnya kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban dan penurunan permintaan kredit. Bank BCA memperkirakan PPKM akan berdampak pada penurunan KPR dan KKB setelah pada kuartal 1 dan 2 telah menunjukkan pemulihan. CIMB Niaga juga melihat penerapan PPKM bisa berpengaruh pada kredit konsumsi karena untuk KPR harus ada akad di mana kantor notaris tutup. Untuk KKB, dealer juga tutup. Bank BRI juga menyatakan akan ada dampak PPKM terhadap penyaluran kredit. Hanya saja dia tidak merinci ke kredit segmen apa yang paling terdampak. Update ketiga mengenai kredit hijau. ESG atau Environmental, Social, and Corporate Governance atau keuangan berkelanjutan terus didorong implementasinya di Indonesia oleh OJK. Saat ini sudah terbentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yang terdiri dari 13 bank dan PT SMI bergabung untuk mendukung implementasi tersebut. Menurut OJK, penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor ekonomi berorientasikan hijau sudah mencapai Rp809,75 triliun. Diharapkan akan terus berkembang setelah adanya ekonomi hijau yang sudah menjadi prioritas pada roadmap keuangan berkelanjutan OJK tahap kedua. Sejauh ini sudah ada penerbitan Green Bond atau surat utang berbasiskan ESG di pasar modal Indonesia, terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia atau SMI senilai Rp500 miliar dengan target issued Green Bond hingga Rp3 triliun. Pada sektor industri keuangan non-bank, OJK tengah mempersiapkan skema asuransi hijau untuk mengakomodasi asuransi terhadap proyek hijau.
Selanjutnya, OJK juga menyatakan setelah implementasi roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1 yang fokus pada peningkatan pemahaman, keterbukaan, dan komitmen industri keuangan, selanjutnya OJK telah meluncurkan roadmap kedua yang fokus pada prioritas dan penyelesaian taksonomi hijau sebagai pedoman. Update keempat mengenai Akulaku ambil alih Bank Neocommerce. PT Akulaku Silver Indonesia menjadi pemegang saham pengendali Bank Neocommerce pada Oktober 2021 berdasarkan publikasi ringkasan rancangan pengambil alihan dengan kepemilikan Akulaku atas 1.664.157.909 saham BBYB atau Bank Yuda Bakti, atau sekitar 24,98% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor di Bank Yuda Bakti. Sehingga Akulaku menjadi pemegang saham terbesar di Bank Yuda Bakti, dan setelah Akulaku lulus fit and proper test, maka Akulaku akan menjadi pemegang saham pengendali Bank Yuda Bakti yang berubah menjadi Bank Neocommerce. Alasan dan tujuan Akulaku melakukan pengambil alihan untuk memanfaatkan teknologi tinggi yang dimiliki oleh Akulaku untuk membantu Bank Neocommerce dalam melakukan transformasi digital terhadap layanan perbankan dan membawa Bank Neocommerce ke tingkat baru dengan teknologi canggih dan transparansi yang lebih baik. Bank Neocommerce akan melaksanakan RUPSLB di Jakarta pada 20 September 2021 untuk menyetujui pengambil alihan. Kreditur Bank Yuda Bakti dapat mengajukan keberatan dengan batas waktu pengajuan sampai dengan 12 Agustus 2021. Perseroan memperkirakan pengambil alihan Bank Neocommerce oleh Akulaku dapat dilakukan pada Oktober mendatang. Update terakhir mengenai asuransi untuk COVID. Deputi Direktur Pengawasan Asuransi, Kristianto Andi Handoko, menyampaikan bahwa banyak perusahaan asuransi jiwa yang sedang mengajukan izin produk khusus untuk mengcover salah satunya penyakit COVID. Sebelumnya, penyakit COVID-19 belum memiliki produk khusus, melainkan hanya perluasan pertanggungan dari polis yang merupakan inisiatif perusahaan asuransi jiwa untuk mengcover COVID-19. Ke depan, dengan adanya produk yang khusus mengcover COVID-19 akan mempermudah untuk melihat jumlah klaim yang telah dibayarkan terkait penyakit tersebut. Diperkirakan sejak Maret 2020 hingga Februari lalu, klaim asuransi terkait COVID-19 sudah mencapai 1,46 triliun rupiah. Disampaikan juga, OJK secara intens menganalisis terkait izin tersebut dikarenakan COVID-19 merupakan penyakit baru yang belum memiliki catatan historis dalam beberapa tahun, sehingga masih sulit untuk menentukan harga premi. Demikian 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan. Saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry Marketplace Inc. mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV, like, dan komen. Sampai jumpa di 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan berikutnya.